Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Masrin, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yakni budaya positif. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di antaranya yang paling penting adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan satu masalah. Pertama, disiplin positif. Setidaknya ada 3. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Secara garis besar, terdapat 2 yang muncul secara eksternal. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian kalau kita lihat dari motivasi internal, yakni untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Namun, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling bagus dan yang paling cocok untuk diterapkan itu adalah posisi manajer. Apa posisi manajer itu? Posisi manajer adalah di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau yang berhasil pada murid. Selanjutnya, yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuan daripada 3 restitusi ini yakni untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya. Ada 3 modul sebelumnya yang sudah dipelajari, yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, kalau kita lihat keterkaitan hubungan positif, hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Kemudian keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif yang dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tahap refleksi. Nah, setidaknya nantinya ada 8 pertanyaan mengenai refleksi ini. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana kemampuan Anda sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya adalah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus melekat pada diri serta mewujudkannya dalam tindakan di sekolah. Hal yang menarik di luar dugaan saya yakni motivasi ternyata melalui penghargaan dapat menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas siswa. Oke, kemudian pertanyaan refleksi yang kedua yakni perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Jawabannya adalah, perubahan yang terjadi pada saya adalah posisi kontrol yang saya lakukan sebelumnya sebagai pemantau, seharusnya sebagai manajer, agar perubahan perilaku murid bisa terpatri dalam dirinya. Kemudian refleksi pertanyaan yang ketiga, yakni pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Jawabannya adalah, saya menangani murid yang semangat belajarnya rendah. Saya melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Isi pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawabannya adalah, perasaan saya tentunya sangat senang karena mampu mempraktekkan pemahaman saya tentang nilai-nilai budaya positif di kelas dan sekolah. Kemudian pertanyaan refleksi yang kelima. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah, hal yang sudah baik yakni munculnya motivasi internal pada diri murid untuk menerapkan budaya positif. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Selanjutnya refleksi pertanyaan yang keenam. Pertanyaannya adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai pemantau, sehingga memunculkan rasa bersalah dalam diri. Setelah mempelajari modul ini, posisi saya berubah ke posisi manajer, perasaan lebih bahagia dan tenang. Oke, kemudian selanjutnya adalah refleksi pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi pemesanan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Jawabannya adalah pernah, yakni tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Seperti pernyataan semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian pertanyaan refleksi yang ke-8. Pertanyaannya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Jawabannya menurut saya adalah hal lain yang paling penting dipelajari yakni kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua siswa agar penerapan budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga harus konsisten dipraktikkan. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.